Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Welcome back to my channel. Oke, di sini saya mau sharing ya. Akhirnya keluar juga ya juknis ASN P3K dari Dirjen Kemendikbud ya, khususnya untuk seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Oke, kita langsung aja lihat ya apa aja isinya. Nih, di sini dijelaskan ya, digambarkan di sini hasil seleksi guru ASN P3K tahun 2021. Jadi ada 506.252 formasi guru ASN P3K yang diajukan pemerintah daerah. Nah, ini ada 293.860 ini guru lulus dan dapat formasi. Jadi ini dapat formasinya itu 293.860. Jadi ada sisa formasi itu 212.392. Ini sisa formasi pada tahapan seleksi formasi ASN P3K tahun 2021. Nah, jumlah pelamarnya itu ada 925.637. Guru lulus namun tidak mendapatkan formasi ada 193.954, dan guru belum lulus ya. Lulus di sini artinya tidak mencapai nilai ambang batas passing grade berjumlah 437.823, dan ini ada jumlah sebanyak 487.814 guru telah memiliki nilai hasil ujian seleksi melewati nilai ambang batas passing grade. Oke, kita lanjutkan. Ini lini masa seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Jadi bulan Mei itu Menpan RB sudah menetapkan ya peraturan untuk seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Kemudian melakukan sosialisasi dan rakor teknis ya Panselnas bersama pemerintah daerah. Kemudian persiapan pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Dan sekarang sudah mulai September ya, penuntasan 193.954 guru lulus passing grade tahun 2021 dan pelaksanaan penilaian kesesuaian ya, dan terakhir itu pelaksanaan seleksi tes. Sebagaimana yang sudah kita tahu ya, tahapan seleksi ASN guru P3K tahun 2022 itu terbagi menjadi 4 kategori. Oke, kita lanjutkan saja di bawahnya ada 4 kategori pelamar ya. Yang pertama itu kategori P1, P2, P3, dan P umum. Yang dimaksud dari P1 ini adalah guru yang setelah lulus passing grade ya, tinggal melakukan penempatan saja ya. Dia hanya menyelesaikan seleksi administrasi, kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Kemudian P2 ini merupakan guru honorer THK 2, dan yang P3 ini adalah guru non ASN atau guru honor yang telah mengajar selama 3 tahun lebih ya, yang terdaftar di Dapodik, yang belum lulus passing grade pada seleksi P3K tahun 2021. Dan yang terakhir ini pelamar umum. Pelamar umum ini terdiri dari guru honor yang mengajar itu lebih kurang dari 3 tahun. Kemudian lulusan PPG dan juga guru swasta. Oke, kemudian terdapat 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama itu penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade ya. Jadi peserta guru lulus passing grade ini terdiri dari THK 2, guru sekolah negeri lulusan PPG, dan guru swasta. Ini adalah tahapannya. Yang didahulukan itu THK 2 maksudnya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah mendapatkan formasi semua, baru guru sekolah negeri, guru honor negeri ya. Kemudian lulusan PPG, dan terakhir guru swasta.
Nah, yang selanjutnya itu seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri. Ini terdiri dari THK 2 dan juga guru honorer negeri yang telah mengajar lebih dari 3 tahun dan terdaftar pada data pokok pendidikan. Dan jika masih ada sisa formasi, baru dilanjutkan ke seleksi tes yang dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan sosial kultural. Pesertanya terdiri dari guru honorer negeri yang telah mengajar kurang dari 3 tahun dan sudah terdaftar pada data pokok pendidikan, kemudian lulusan PPG, dan terakhir adalah guru honorer swasta yang telah terdaftar pada data pokok pendidikan. Guru honorer swasta ini tidak dilihat masa kerjanya ya, kalau dia swasta dia harus ikut seleksi tes begitu. Selanjutnya, mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021. Jadi 1.903.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021 ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali. Nah, jadi dia langsung penempatan aja ya, nggak harus ujian lagi. Kemudian individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Jadi misalnya gini nih, si guru honorer yang udah lulus PG ini mengajar di sekolah A, tapi di sekolah A itu tidak ada kebutuhan ya, tidak ada formasi yang tersedia, maka dia akan ditugaskan ke sekolah lain, misalnya di sekolah B, karena sekolah B tidak ada guru yang lulus passing grade, atau misalnya di sekolah B itu memang kekurangan guru gitu. Kemudian yang ketiga ya, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Jadi ini yang didahulukan seperti yang sudah saya jelaskan itu THK 2 dulu. Kemudian kalau udah selesai, sudah ditempatkan semua THK 2 nya, baru ke guru honorer negeri. Kalau udah selesai lagi, sudah ditempatkan semua, baru ke lulusan PPG. Dan terakhir baru honorer swasta begitu ya. Dan poin nomor 4, pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Jadi tetap aja ya, misalnya THK 2 yang diambil nilai tertinggi itu teknisnya dulu. Jadi kalau misalnya yang satu nilai teknisnya itu 500 dan yang satunya lagi hanya 400, maka yang didahulukan itu yang 500 teknisnya, walaupun manajerial, sosiokultural atau wawancaranya ini lebih besar begitu ya. Jadi kalau misalnya teknisnya sama nih, misalnya dua-duanya dapat nilai teknis itu 320, nah baru kita lihat nilai manajerial sosiokulturalnya. Andai kata satunya dapat 90, satunya dapat 75, maka yang didahulukan itu yang 90 begitu. Seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tidak seluruh guru telah lulus PG 2021 dapat diangkat pada tahun 2022. Kenapa ya? Ada beberapa kriteria tentunya. Yang pertama itu ada beberapa kategori mendapatkan kuota di tahun 2022. Ini jumlahnya yang totalnya itu 134.022. Kemudian penempatan di sekolah induk ada 74.000 sekian. Kemudian penempatan non sekolah induk di dalam instansi. Jadi misalnya dalam satu instansi, misalnya dia dalam satu wilayah pemerintah kabupaten gitu. Misalnya di kecamatan A, tapi karena formasinya udah penuh dan dia tidak mendapatkan kuota, maka dia bisa dialihkan ya, ditugaskan di kecamatan B, atau misalnya di dalam lingkup satu sektor, misalnya satu kecamatan, bisa aja misalnya di sekolah daerah A, kelurahan A, tapi kalau udah penuh maka dia ditugaskan di kelurahan B gitu. Kemudian belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Nah,
ini bisa ditempatkan di sekolah induk ya. Ini 10.713, dan penempatan non sekolah induk di dalam instansi ya, ini sama aja ya. Kalau yang belum mendapatkan ini, kalau dia nggak dapat di sekolah induk, maka dia akan ditugaskan di sekolah non induk gitu. Dan belum dapat ditempatkan, yang belum dapat ditempatkan ini bisa aja karena formasi yang dilamarnya itu sudah tidak ada lagi begitu, maka dia harus menunggu sampai dibuka formasi yang sesuai dengan ini apa, latar belakang pendidikannya gitu. Oke, kita lanjutkan. Contoh kelebihan guru. Nah, ini contoh kelebihan guru terjadi di Provinsi NTB ya, Sumatera Barat, Maluku Utara sampai Sumatera Utara. Jadi solusi bagi pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat di tahun 2022, maka dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Jadi andai kata nih dia itu ijazahnya itu guru biologi, tapi karena sudah full, dia bisa melamar ke jabatan fungsional lain, misalnya melamar menjadi guru PGSD begitu. Kemudian ini di poin 2, dari sekitar 60.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, 12.152 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya ya, gitu tadi yang seperti saya bilang. Andai kata dia punya ijazah pendidikan guru biologi, tapi karena tidak ada jabatan fungsional guru biologi lagi, udah full gitu, dia bisa mengambil jabatan lain, misalnya guru kelas, atau misalnya yang linear guru prakarya, atau misalnya lagi dia itu sarjana ekonomi. Nah, ekonomi juga linear dengan jabatan fungsional seperti guru sosiologi, geografi, ataupun sejarah. Dia bisa melamar ke jabatan yang lain begitu. Nah, ini ya, pelamar P1 belum mendapatkan penempatan dapat turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya ya, dan tidak perlu berkecil hati. Karena kalau misalnya dia udah terdaftar di Dapodik dan juga dia udah mengajar lebih dari 3 tahun dan juga udah P1 juga, dia otomatis akan tetap diutamakan. Misalnya ini P1 contoh IPA belum mendapatkan penempatan ya, dia harus login lagi SHCASN, terus menentukan kalau dia setuju, maka dia akan ditempatkan sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini. Ini kalau dia berada di sekolah induk ya, sekolah induknya membutuhkan guru P3K gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak setuju, maka dia bisa turun prioritas menjadi P2, P3 atau pelamar umum. Kemudian dia harus mengikuti seleksi kompetensi lagi, dan baru ditentukan kelulusannya di tempat tugas lain gitu. Selanjutnya, mekanisme seleksi kesesuaian verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik ya. Ini ya, poin pertama, seleksi kesesuaian atau verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru yang lulus passing grade. Artinya prioritas 2 dan prioritas 3 ini menunggu sisa, tapi bukan juga sisa karena kita sudah tahu ya, formasi untuk ASN guru tahun 2022 ini banyak ya, jadi punya banyak kesempatan sebenarnya gitu. Jadi nggak apa-apa, insya Allah tetap bakal dapet kuota, dapet formasi gitu. Nah, pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Jadi ada 4 dimensi yang dinilai. Yang pertama, kualifikasi akademik dan atau sertifikat pendidik ya. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran dengan kualifikasi akademik sarjana atau diploma
ya, atau sertifikat pendidik. Andai kata gini, dia mau melamar menjadi guru biologi, ya ijazahnya juga harus guru biologi gitu. Nggak bisa kalau misalnya dia lulusan sarjana ekonomi mau melamar menjadi guru biologi, itu nggak linear, artinya tidak sesuai ya, tidak sesuai. Kemudian kompetensi teknis ya, yang meliputi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Lalu kinerja, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama. Terakhir ini poinnya pemeriksaan latar belakang. Jadi latar belakang misalnya apakah pernah terlibat kasus perundungan seperti itu, atau kekerasan seksual, nafza, dan juga intoleransi. Kalau nafza mungkin akan dimintai surat keterangan bebas narkoba kayak gitu ya. Terakhir itu seleksi wawancara, mempertimbangkan integritas dan moralitas. Ini sama ya, sama kurang lebih kayak kompetensi, penilaian pada kompetensi sosiokultural dan wawancara ya, kurang lebih mirip ini. Nah, kita lanjutkan. Mekanisme 2 dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honorer negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi ya. Mekanisme, jadi harus beban kerjanya itu harus sesuai dengan regulasi nih ya. Ada 589.784 guru honorer negeri belum lulus PG, yang terdiri dari 368.830 itu memenuhi beban kerja sesuai regulasi. Kemudian 220.354 itu perlu diredistribusi. Ada beberapa poin di sini ya. Yang pertama, perlu dilakukan redistribusi guru honorer negeri sebanyak 220.954 ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja. Kemudian, jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari luar sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Nah, begitu ya. Nomor 3, pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau 41,8% dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Dan poin keempat itu, walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak mendapat formasi karena A. Tidak memenuhi syarat, B. Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, dan C. Oversupply walaupun telah dilakukan redistribusi gitu. Ini tetap ya, tetap ada resikonya dia tidak akan mendapatkan formasi. Kemudian terdapat ketimpangan formasi yang dibuka dengan kebutuhan pelamar prioritas 2 dan 3. Jadi pemerintah daerah itu hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 atau 41,8% dari 368.830 guru yang dapat diobservasi, sehingga terdapat peluang sebesar 1:2 ya. Jadi satu formasi itu diperebutkan oleh 2 orang guru gitu. Oke, kemudian ini ya, pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Jadi pelamar prioritas 2 dan 3 yang melalui mekanisme verifikasi dan kesesuaian itu, mereka akan ditugaskan tetap di sekolah induknya. Misalnya nih, ilustrasi nih, sekolah A. Ya, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah, misalnya satu instansi Pemkapnya misalnya ya, ada 4 formasi di 4 sekolah. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B gitu. Pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B atau hanya perlu isi biodata diri. Penempatan akan ditentukan oleh Kemdikbudristek. Penilaian atau observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya.
Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi dari pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Nah, begitu ya. Jadi walaupun formasinya ada di sekolah A dan B, tapi kalau andai kata nilai dari pelamar C dan D itu lebih tinggi, maka formasinya akan dipindahkan ke pelamar C dan D gitu. Jadi harus maksimal ya saat dilakukan observasi itu. Kita harus melakukannya itu dengan maksimal mungkin agar mendapatkan nilai terbaik. Dan andai kata di sekolah kita ada formasi, maka sekolah kita tidak akan kehilangan formasi tersebut. Tapi kalau misalnya nilai kita itu lebih kecil daripada pelamar yang ada di sekolah lain yang tidak ada formasinya, maka kita bisa kehilangan formasi yang ada di sekolah kita dan formasi tersebut dialihkan ke sekolah lain tuh. Kemudian ya, seleksi penilaian kesesuaian. Ini terdiri setiap pelamar memiliki akun SECASN. Setiap penilai memiliki akun penilaian yang tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Jadi ada beberapa penilaian tadi kan, latar belakang, backgroundnya, kompetensi, dan kinerja. Nih, kinerja ini nilainya besar ya, 60%. Kita lihat ya latar belakang. Latar belakang ini dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan dan juga BKP SDM ya, Dinas Pendidikan dan BKP SDM. Kemudian kompetensi. Pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah yang ditugaskan. Dan yang terakhir ini kinerja, besar ini nilainya 60% ya. Pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKP SDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60% sampai 100%. Oke, semangat ya. Kemudian kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian kompetensi. Jadi dirujuk oleh dari Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, itu terdiri dari 4 kompetensi. Yang pertama profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian ya. Kemudian dirujuk dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, itu ada teknis, manajerial, dan juga sosiokultural. Ini dia indikatornya ya, ada 9 indikator yang diperlukan ya, seperti refleksi terhadap praktik pembelajaran ya, penerapan cara berinteraksi aktif dengan peserta didik, kemudian cara menggunakan strategi, perencanaan pelaksanaan asesmen dan juga laporan, kemudian analisis struktur dan alur pengetahuan, tahap penguasaan kompetensi peserta didik, sampai membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Ini setara dengan penilaian kompetensi sosiokultural dan juga kepribadian ya, kayak gitu. Kalau berhubungan dengan orang lain maka sosial, kompetensi sosial. Ini adalah tabel indikator kompetensi Undang-Undang Guru. Ini ada 4 tadi, dan kompetensi Undang-Undang ASN ada 3. Ini indikatornya, dan ini jumlah butir soalnya. Jadi ada total 27 soal yang harus dijawab. Oke. Selanjutnya adalah kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian atau kinerja. Ada 4 aspek yang perlu dipahami ya. Yang pertama adalah orientasi pelayanan, kedua komitmen, ketiga kerjasama, dan keempat kepemimpinan. Oke, jadi 4 aspek ini akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah, dan hasil dari penilaian tersebut akan diverifikasi oleh verifikator yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan juga BKP SDM. Pembobotan hasil akhir tim penilai 1 ya, yang kepala sekolah, guru senior, dan juga pengawas sekolah tadi ya. Persetujuan, kemudian persentase persetujuan ya oleh verifikator, dan akhirnya akan menelurkan skor akhir.
Nah, ini yang ketiga, seleksi tes ya, menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021. Ya, ini untuk pelamar umum ya, pelamar umum yang terdiri dari guru honorer yang telah mengajar kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru swasta. Tetap sama, ada 3 kompetensi yang harus diikuti. Yang pertama kompetensi teknis ya, manajerial, sosiokultural, dan juga pertanyaan wawancara yang terdiri dari 10 butir soal. Ini bobotnya. Kompetensi teknis 60% sama seperti tahun lalu, dan juga manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara itu 40%. Dan untuk PG-nya, PG kompetensi teknis ini akan ada lampiran khusus ya, karena di setiap formasi itu beda passing grade-nya, tidak sama. Oke, kita lanjutkan. Sekian ya informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh dilampirkan atau dituliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab. Oke, sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.